Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persidangan Pengadilan Agama Semarang dengan nomor 099-G-2026 Pengadilan Agama Semarang antara Siti Khairunisa sebagai penggugat melawan Galang Dani sebagai tergugat dengan perkara puluh dibuka dan dinyatakan siap untuk dimulai. Puluh adalah permintaan cerai oleh istri dengan memberikan tebusan atau bisa dinamakan iwat yang disetujui oleh suami. Sebelum memeriksa pokok perkara, apakah para pihak masih ingin mempertahankan rumah tangga ini? Saya sudah berusaha mempertahankan rumah tangga ini yang mulia, namun sudah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Apakah tergugat tetap pada jawabannya? Saya sebenarnya masih ingin mempertahankan rumah tangga ini yang mulia. Baik, karena belum mencapai kesepakatan, maka akan dilakukan mediasi. Mediasi telah dilaksanakan oleh mediator pengadilan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian sehingga perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan. Baik, kami persilahkan kepada kuasa hukum penggugat untuk membacakan pokok gugatan. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Siti Khairunisa, Kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Agustus 2025, dalam hal ini memberikan kuasa kepada saya atas nama Alvinatus Sahara dan bersama rekan saya Khorisatul Azizah sebagai advokat ataupun pengacara dan berkewarganegaraan Indonesia. Baik, jadi perkara cerai gugat ini disebabkan oleh syikok. Syikok adalah perceraian atau pertengkaran antara suami dan istri yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan. Dalam penyelesaiannya dapat mengangkat hakam atau juru damai dari kedua pihak keluarga. Selanjutnya kami persilahkan kuasa hukum tergugat untuk menyampaikan jawaban. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Dengan hormat kami selaku kuasa hukum tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat sebagai berikut. 1. Tergugat menolak dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat memiliki wanita simpanan karena dalil tersebut tidak benar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. 2. Tergugat mengakui bahwa dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun demikian perselisihan tersebut masih dalam batas yang wajar dalam kehidupan rumah tangga dan tergugat selalu berupaya mempertahankan kebutuhan perkawinan serta tetap melaksanakan kewajibannya. 3. Oleh karena alasan-alasan tersebut, tergugat berpendapat bahwa dalil gugatan penggugat tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk ditolak. Petitum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau 2. Setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Terima kasih atas perhatian dan kebijaksanaan majelis hakim. Baik, apakah penggugat tetap pada gugatannya? Tetap yang mulia. Apakah tergugat tetap pada jawabannya? Kami tetap Yang Mulia. Baik, selanjutnya yaitu masuk ke tahap pembuktian. Kami persilahkan kepada penggugat untuk menghadirkan saksi. Bagaimana keterangan saksi tergugat tentang pernikahan ini? Menurut yang saya ketahui, tergugat masih berusaha mempertahankan rumah tangga mereka. Dan saya mengetahui pernikahan ini memiliki satu orang anak, yakni berusia 1 tahun yang mulia. Dan saya tidak pernah mengetahui adanya hubungan khusus antara tergugat dengan perempuan yang lain yang mulia. Apakah saudara mengetahui sang istri pernah melakukan li'an? Li'an adalah sumpah melaknat antara suami istri dengan suami menuduh istrinya berzina dengan orang lain tapi tidak bisa dibuktikan dengan saksi yang cukup. Tidak, Yang Mulia. Bagaimana keterangan saksi tergugat tentang pernikahan ini? Penggugat pernah memeriksakan luka lebamnya di rumah sakit dan kebetulan yang menangani adalah saya, Yang Mulia. Saya sering mendengar pertengkaran antara tergugat dan tergugat, Yang Mulia. Saya pernah melihat luka di tubuh penggugat, Yang Mulia, dan mereka bertengkar soal cewek, Yang Mulia. Apakah saudara tahu anak tersebut diberikan nafkah atau tidak? Nafkah adalah kewajiban suami memenuhi kebutuhan istri dan anak
meliputi pangan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan, dan kebutuhan lainnya yang tidak memberatkan suami. Tidak, Yang Mulia. Baik, keterangan para saksi telah dicatat. Setelah seluruh alat bukti diperiksa, kami memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kesimpulannya. Kami tetap pada gugatan dan memohon agar perceraian dikabulkan. Kami tetap pada jawaban Yang Mulia dan memohon agar gugatan ditolak. Kesimpulannya, maka pemeriksaan perkara dinyatakan selesai. Kemudian dikarenakan adanya anak usia 1 tahun dalam pernikahan ini, maka Haldona diberikan langsung kepada ibu. Majelis hakim akan bermusyawarah untuk mengambil putusan berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan. Haldona adalah pemeliharaan, pengasuhan, dan pendidikan anak yang belum bisa mengurus dirinya sendiri setelah terjadi perceraian. Ikrar putusan. 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak 1 bain surut. Talak bain sugro adalah perceraian yang tidak dapat kembali lagi. Jika mantan suami ingin kembali, maka mengadakan nikah baru dan mahar baru. Buka terhadap penggugat. 3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp355.000. Dan dikarenakan putusan ini dikeluarkan saat Ibu Nisa dalam keadaan suci, maka masa iddah Adalah masa tunggu yang wajib dilaksanakan oleh seorang istri setelah putusnya perkawinan, baik ditinggal mati atau karena perceraian. adalah 4 bulan 10 hari. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, sidang ditutup.